Sudah urusan keluarga, urusan anak, urusan istri, suami, apa saja. Buang jauh-jauh sesuatu yang menurut kita itu dianggap wajar, tapi ternyata satu jadi mindset, dua bisa jadi doa. Jangan-jangan laki gue selingkuh, jangan-jangan laki gue selingkuh. Lama-lama selingkuh kali ini. Selingkuh ini mah. Coba gue cek, bener. Antara itu disebut feeling atau itu justru jadi doa yang diimpikan. Nah, itu pertama. Hindari, arti benar-benar buang jauh-jauh perasaan tidak percaya kepada pasangan. Itu dulu pertama. Kedua, begitu mengambil sikap diam-diam untuk melihat, maka resikonya satu, akan melihat apa yang menjadi kenyataan. Baik kenyataan itu pahit, maupun kenyataan itu, aduh so sweet banget sih suami gue, ya Allah, clear semua. Yang ketiga di soal privasi tadi udah ya. Bagaimana hukum seorang istri atau suami, dua-duanya ini, bukan hanya istri tapi suami juga. Ketika melihat sesuatu yang sifatnya private. Kapan disebut private? Kalau dia di apa? Kunci. Tapi masa private sama pasangan, Stat? Orang kita juga udah saling melihat, bahkan melihat tubuhnya tanpa sehelai kertas pun, benang pun. Apa masih ada privacy untuk yang sudah melakukan itu, Stat? Urusan maaf, hubungan batin, hubungan biologis memang tidak ada lagi privasi di antara pasangan. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin bisa jadi dia memprivate itu karena ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Rahasia perusahaan mungkin. Ya, betul. Termasuk istrinya, anaknya sekalipun. Kita nggak tahu kan rahasia perusahaannya, rahasia pekerjaannya, atau rahasia curhatan bosnya, atau rahasia curhatan orang-orang yang buat dia baik, tapi kalau sampai ini orang tahu jadi aib. Nah, itulah pentingnya tadi menanamkan perasaan kepada pasangan bahwa pasangan gue orang baik, dia orang baik. Tapi ini udah terjadi, Stat. Apa yang harus dilakukan sama sang istri ini? Benar, dia dapat WA yang mesranya itu jauh melebihi dia kepada istri. Yang bikin dongkol mungkin itu, Stat. Ya, harus ditegur karena itu bagian. Boleh nih. Harus, bukan boleh lagi. Kan udah terlanjur nih. Ya, udah terlanjur ditegur. Terus akhirnya si suaminya malah, "Lah, kamu meriksa HP saya?" Akhirnya jadi itu, dua-duanya cari pembenaran. Iya, si laki-lakinya bilang, "Nggak boleh meriksa HP." Itu karena kamu matanya nggak bisa dijaga. Nah, padahal perasaan kamu nggak bisa dijaga. Akhirnya kamu berani periksa HP aku. Yang tadi jadi tersangka, jadi hakim dia. Ribut, debat. Nggak mau minta maaf, ada gengsi. Nggak mau disalahkan, cari pembenaran. Ini yang terjadi udah. Oke, ini ada pertanyaan juga nih, Ustadz. Bagaimana dengan orang yang sudah menikah dan memang pekerjaannya diharuskan centil? Kerjaan apa itu? Orang mesti centil. Ramah iya kali, kalau centil nggak tahu ini ada pertanyaan ini. Diharuskan centil kepada lawan jenis agar produk yang dijualnya laku. Produk apa? BO? Bimbingan orang tua. Bimbingan online. Mungkin maksud dia ramah, tapi orang niatnya tuh jadi kayak centil. Lo sih supaya dagangan lo laku aja nih. Kan materi centil sama ramah itu kan beda udah. Beda ya. Selamat siang Pak. Siang. Ada produk nih mungkin Bapak butuh. Saya juga punya nih produk, saya juga mau. Oh Bapak sama marketing di kantor yang sama. Bilang dong, cari yang lain kan. Aduh Pak, maaf Pak mengganggu waktunya kan beda. Ramah dengan Pak ganteng deh. Pak, Bapak kok kelihatannya agak lebih manis ya. Beda. Kok tahu? Ya. Namanya orang dagang, Pak. Nah itu kan beda konten. Konten ramah dengan konten genit satu beda. Intonasi ramah dengan intonasi genit pasti beda. Ya oke, taruh kata memang lu genit dah, nggak apa-apa asal laku. Gitu. Karena dibilang, Bapak ganteng deh. Sama seperti wanita dibilang, cantik deh. Selalu ada perasaan senang. Dan kayaknya mau dengerin omongan dia selanjutnya daripada, Pak boleh ganggu sebentar? Ngapain lu ganggu gue? Orang hidup gue udah penuh gangguan di rumah, keluar minta izin. Pakai minta izin mau diganggu, siapa yang mau diganggu? Jadi
Bapak ganteng ya kali ini. Nah itu lebih, gimana tuh Ustadz kalau kayak gitu? Sebagai pembuka. Iya. Ya, konten-konten wajar masih aman udah. Iya. Tapi kalau sudah mengarah, menjurus kepada konten yang maaf, sifatnya lebih nakal. Iya. Kan tanda kutip beda. Konten nakal dengan konten ramah tadi. Ya mungkin masih dianggap wajar kalau udah bilang hari gini orang dibilang selamat siang Pak Ganteng. Mungkin masih dianggap wajar dalam rangka menjual produk. Sama saya juga gitu sih. Kalau lagi pas orang nanya, saat ada produk ini, ada ganteng gitu. Cuman saya laki ke laki. Oh, Mujinya. laki. Iyalah laki ke laki. Perempuan saya bilang.